Banyak orang yang bilang kalau kita tuh jangan ngebandingin diri dengan orang lain, karena itu nggak sehat buat diri kita sendiri. Kalaupun bukan diri kita yang ngebandingin, pasti ada aja nih orang-orang terdekat atau bahkan orang yang sebenarnya nggak kenal dekat dengan kita mempertanyakan keputusan-keputusan yang kita ambil dan dibandingin dengan orang lain. Walaupun kita tahu sebenarnya kita tuh jangan ngebandingin diri dengan orang lain. Ada aja momen dimana kayak pemikiran, perasaan membandingkan diri dengan orang lain itu tiba-tiba muncul. Nah, ini 3 hal yang bisa dilakukan supaya kita lebih bijak menghadapi situasi tersebut. Hal pertama adalah kita menciptakan timeline dan kompetisi dengan diri kita sendiri. Karena setiap orang itu punya kemampuan, punya pengalaman, dan tujuan hidupnya masing-masing. Jadi kita nggak perlu melihat orang lain itu sebagai kompetisi buat diri kita. Nggak perlu melihat timeline-nya orang lain itu kayak jadi ancaman buat diri kita sendiri. Karena kita ini berbeda. Maka sebaiknya yang kita lakukan adalah kita membuat timeline dengan diri kita sendiri. Menciptakan kompetisi dari diri kita sendiri, bukannya malah mencontek timeline atau kompetisinya orang lain. Kalau ada orang lain yang lebih dulu berhasil mencapai apa yang kita inginkan, sebaiknya kita juga mengapresiasi dan ikut berbahagia. Karena keberhasilan orang lain itu gak membuat kita gagal. Pasti akan ada waktunya di mana kita juga berpotensi untuk berhasil. Cuma waktunya aja yang beda. Jadi kita gak perlu down kalau lihat orang lain udah mencapai apa yang kita inginkan duluan. Sekarang nih adanya sosial media tuh kayak kita gampang banget melihat keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Dulu aku juga sering ya lihat kayak, wah ini orang keren banget, bisa mencapai A, B, C, D, pencapaiannya banyak, apalagi kalau lihat LinkedIn ya. Menariknya, kalau kita iri, kita artinya pengen punya apa yang dia capai. Nah, poin bagusnya, kita tahu apa yang kita inginkan. Misalkan, ada orang yang dapat beasiswa, terus kita lihat, kita jadi pengen. Berarti kita harus ada usaha nih. Akan menjadi buruk kalau misalkan kita cuma iri dalam hati, tapi nggak take action. Nah, hal kedua yang aku lakukan adalah menjadikan orang yang lebih sukses duluan itu sebagai mentor, bukan sebagai saingan. Biasanya, aku kayak I approach them. Aku menghubungi orang itu, aku tertarik untuk belajar atau tertarik mengikuti program yang sedang orang itu ikutin. Terus aku tanyain dulu nih, ada waktu luang atau enggak buat mentoring. Kalau misalkan emang mentoringnya berbayar, ya aku oke banget dan aku menghargai waktunya mereka. Aku gali sebanyak mungkin tentang struggle-nya gimana, terus tips dan cara-caranya, dan semacamnya. Oke, sekarang poin yang ketiga. Hal yang aku lakukan adalah berpendirian me is me. Aku adalah aku. Misalkan kayak dibandingin nih sama orang, Farah, kamu ambil jurusan apa di kuliah? Misalkan aku jawab, pendidikan bu. Oh, pendidikan. Kenapa nggak ambil teknik aja? Tuh si A ambil teknik, sekarang udah jadi CEO di perusahaan Bonefit. Misal, itu kayak sering banget ya terjadi. Keputusan yang kita ambil ini kayak dipertanyain sama orang itu dan dibandingin dengan orang lain. Tapi ketika aku berprinsip bahwa me is me, di beberapa momen aku adalah aku. Aku tahu apa yang aku lakuin, aku tahu targetnya aku mau kemana, tujuannya aku mau gimana. Aku yang merasakan suka dukanya, aku yang mengambil keputusan itu, dan aku yang menikmatinya. Aku tetap memahami bahwa setiap orang itu berhak berpendapat dan aku menghargai pendapatnya mereka. Mungkin sisi positifnya adalah biar kita tuh bisa termotivasi. Tapi kadang tuh kayak overthinking ini muncul ya. Oh iya juga ya, kenapa aku nggak ambil keputusan aja kayak si orang itu. Kadangkala nih, yang orang lain sampein ke kita nggak mengenakan hati kita, ya itu nggak berpengaruh besar ke hidup kita. Yang bisa kita lakuin, kita menerapkan seni bodo amat. Yang ngejalanin proses itu kan kita. Kita yang take responsibility atas pilihan yang kita ambil. Gak mungkin kan orang lain yang bertanggung jawab atas pilihan hidup kita. Hidupku adalah pilihanku dan hidupku adalah tanggung jawabku. Setiap orang itu punya waktu dan keberhasilannya masing-masing. Ada waktunya bahagia, ada waktunya berhasil, ada waktunya susah. Tapi dengan rasa syukur.
dengan ikhlas menerima sepenuh hati, itu membuat hidup kita jadi lebih berarti dan jadi lebih baik semakin berjalannya proses. Semoga kita bisa merangkai rasa syukur kita dengan bijak dan bisa menikmati apa yang sedang kita jalani. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and bye-bye.